Boom. Hari ini gua kedatangan tamu si Z Fold 2 yang siap buat kita roasting untuk video hari ini. Nah, seperti apa pemakaian selama tahun 2023 atau gimana ini HP masih recommended apa enggak? Yuk, mari simak videonya baik-baik. Iya, iya. Oke, gua harap lu dengerin ocehan gua hari ini bye-bye ya. Karena ini tuh sebenarnya bukan HP baru, karena launchingnya itu dia tanggal 5 Agustus tahun 2020. Nah, buset susah banget. Gue pengen ngebongkar nih HP kayak gimana isinya dalamannya. Kita singkirin dulu. Ini mobil gua taruh sini biar cakep, biar ganteng, ya kan. Terus jatuh kayu. Terus nih gua taruh sini, terus habis itu kita open it up. Boom. Aduh, susah banget. Buset. Dalamannya apa aja sih? Yang pasti ada kertas, buku, ya, terus tulisan Sumsang di sini atau si Samsung di sini. Habis itu, apalah bla 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 nggak penting di sini kan. Habis itu yang paling penting pengen gue bahas sih HP-nya. Kok gini amat ya? Oke, kita singkirin dulu. Gue skip videonya ya. Sip. Oke, kita balik lagi ke HP-nya si Z Fold 2 ini. Yang hari ini gue pengen bahas sih, nggak bahas tuntas. Yang penting gue bahas sepengalaman orang yang pernah pakai ini HP di tahun 2023 gitu aja. Kita lihat dulu isinya apa aja. Yang jelas ada buku panduan kayak tadi kan. Terus habis itu ada casan nggak sih? Dusnya segede gini harusnya ada casan dong. Tapi nggak ada dong. Buset, ini kemana casan? Kepalanya gue nggak tahu kemana, mungkin hilang di gondol kucing kali ya. Lu kata kepala ikan. Say. Ya taruh aja sini dulu. Sip. Kita lanjut ngobrolin si handphonenya ya. Menelisik lebih lampau ya kan. HP ini tuh launching di tanggal 5 Agustus 2020 ya, seperti saya pernah bilang sebelumnya. Dan HP ini tuh harganya sekarang, yang awalnya harganya gila banget di angka 34 juta kalau nggak salah, 3388 sekian lah gitu kalau nggak salah ya kan. Terus handphone ini tuh merupakan inovasi kedua dari Samsung setelah ngeluarin yang seri Fold pertamanya. Dari Samsung Fold Top sekarang ditambahin angka Z di depan. Sebenarnya gue paling males bahas kayak gini ya, HP lipat-lipat begini. Gue ngeri rusak kalau pas gue buka tutup begini ya kan. Karena di video sebelumnya gue pernah ngebahas si Z Fold 4 sama Z Fold 3. Lu bisa cek reviewan gue yang ada di channel ini ya kan. Terus setelah gue downgrade dari 4 ke 3 ke 2, nah ya kan, sekarang kita bahas apanya lagi ya. Sebentar aja gue bahas dari desainnya kali ya. Desain dari Z Fold 2 ini sepertinya nggak beda jauh daripada adik-adiknya ya. Ini kan abangnya nih ya kan. Adik-adiknya itu kayak Z Fold 3 dan Z Fold 4 itu dia ya mirip-mirip dikit kalau kita bongkar. Kita buka tutup. Cuman yang Z Fold 2 ini generasi kedua dari Samsung Fold ya, dia ada di kamera depannya sini ya, kamera layar utama ya kan. Dia kalau yang seri 2 itu ternyata dia ada punch hole-nya ya kan. Kelihatan nggak? Ya kan pasti kelihatan dong, hitam tompel begitu, masa nggak kelihatan? Buta, mata lu buta. Terus kalau yang generasi ketiga dan keempat itu dia udah mulai menutup nih ya kan, under display ya kan, kamera under display atau singkatannya itu UDC, under display kamera. Yang seri ketiga itu dia agak sedikit kasar. Nah yang keempatnya seri Z Fold 4 dia udah agak halus di kamera depannya. Itu dari segi desain. Terus dari segi material yang masih dikasih Samsung dari awalnya Z Fold Z Fold pertama dia udah pakai aluminium frame. Cuman yang ketiga dan keempat dia udah lebih bagus daripada yang versi sebelumnya, terutama yang ini gitu loh. Ini gue nggak tahu kenapa gue pegang feelnya masih sama berasa premium, cuman nggak kayak Z Fold 1. Kalau Z Fold 1 kan dia kalau dibongkar gini kan lemir-lemir gitu ya, goyang-goyang. Nah ini tuh nggak gitu loh, dia masih gret enak banget. Dan satu hal yang perlu lo tahu nih, bentuknya udah nggak mau simetris lagi cuy, udah nggak lurus cuy. Tuh lo lihat nggak tuh ya kan, kelihatan gak sih? Coba gue fokusin dulu ya kan. Nah itu yang gue gak demen, HP yang apa ya, lipat begini tuh gampang rusak gitu loh. Udah rusak, ininya mahal ya kan, astaga. Oke, kita ngomongin soal desain dulu. Dari Fold pertama sampai kedua dan keempat, rasanya gue rasa nggak ada perbedaan yang cukup signifikan dari seri kedua sampai keempat. Yang berbeda mencolok itu seri pertamanya, di mana layarnya depan masih kecil banget, nggak selebar gini ya kan. Nah kalau yang pertama itu dia cuma ngotak di sini doang. Terus abis itu kalau kita buka blek begitu, nah dia tuh di sininya kalau yang versi pertama dia ada kayak kamera begitu deh, kayak poni-poni gitu nggak jelas gitu ya kan. Gua rasa dia maksain banget Samsung buat ngeluarin. Dan ya apalagi yang gue bahas lagi ya, framenya dari aluminium ya kan. Gue nggak tahu tapi ini aluminium yang udah pakai sertifikat apalah, nggak ngerti. Yang jelas kalau dari samping ini dia ada fingerprint sama tombol power ya kan. Terus ada volume,
up and down, terus kamera di belakang ini kayak mirip S20 FE ya kameranya kalau gue lihat ya. Apakah settingannya pun sama? Ya kan, mirip S20 FE ya nggak sih? Gitu kalau gue lihat ya secara kasat mata. Terus kalau dilihat dari depan juga ada ya, masih ada tetap dong kameranya ya kan di depan sini. Terus speaker dia stereo speaker ya kan, tapi gue nggak tahu ini speakernya bagus apa jelek, gue nggak ngerti. Mari kita tes aja di pengujian speaker nanti ya, sembari gue ngomong spesifikasi. Kayaknya penting gak sih gue ngomongin spesifikasi yang udah sering gue omongin di seri 3 dan seri 4. Ya udah nggak apa-apa ya. Dari ininya aja deh, body ya itu kalau kita buka jebret, dia ukurannya 159 kali 128 kali 69 mm nih tebelnya ya, tebelnya. Terus kalau gue tutup sama aja 159 kali 68 ya, 68. Terus tebelnya jadi 13,8 lah kalau nggak salah. Terus untuk berat sih sama-sama berat, tapi kayaknya lebih berat yang versi 4 deh, Z Fold 4 daripada yang versi Z Fold ya, mbahnya abangnya. Dia beratnya ada di 282 gram. Terus depan belakang tentu saja sudah memakai Gorilla Glass Victus ya kan. Gue nggak tahu nih Gorilla Glass Victus apa bukan, tapi sepengetahuan gue sih sama aja ya harusnya ya, tahun-tahun segitu mah udah dapat harusnya, gue nggak tahu kalau salah ya kan. Terus habis itu nano SIM juga udah. Terus ini ya frontnya ini dari plastik deh kayaknya sih, kalau gue pegang-pegang bukan dari besi ya, ini sih aluminium, cuma ada beberapa bagian yang masih pakai plastik kalau gue rasa ya. Ntar dulu mana ya, ini kayaknya nih, iya ini kayak dari plastik nih ya kan. Terus framenya tentu saja sudah aluminium frame. Habis itu dia juga ininya juga aluminium frame juga, nano SIM juga. Terus apa ya, itu aja sih, itu doang, nggak ada yang spesial sebenarnya HP ini ya kan. Lanjut lagi ke bagian display yang ada di Z Fold 2 ini udah pakai Dynamic AMOLED 2X 120Hz HDR10 Plus ini ya. Oke, terus ukurannya 7,6 inch. Terus habis itu rasionya itu ada di angka berapa sih kalau ini ya, 1768 kali 2208 pixel kalau nggak salah ya. Terus kerapatan layarnya ada di 373 ppi. Terus cover displaynya Super AMOLED juga, tapi nggak tahu deh, kayaknya belum 2X deh, masih yang biasa-biasa ya. Dia juga udah Gorilla Glass Victus ya. Ini nih, setahu gue ini Victus sih, gue yakin nih Victus ya kan. Terus kerapatan layarnya ada di 623 ya kalau nggak salah. Bukan. Kerapatan layarnya berapa sih nih? Ntar deh, gue cari tahu dulu nanti ya, ada di scriptnya di sini. Oke, ininya yang depan dia ukurannya 6,2 inch ya. Habis itu dia rasionya agak sedikit nyeleneh memang kayak HP-HP yang Z Fold 3 dan Z Fold 4 kemarin. Dia ada di 25:9 gitu. Terus untuk jeroannya kalau nggak salah dia waktu pada saat launching ada di Android 10 dan bisa upgrade sampai Android 13 ya kan. Tapi sekarang ini kayaknya udah Android 12 dah. Terus One UI-nya masih versi 5. Terus prosesornya di Snapdragon 865 Plus, tapi sayang banget ini nggak support 5G. Yang support 5G itu ada di versi luar dengan harganya mungkin ya kurang lebih sama lah waktu pada saat launching. Tapi yang versi Indonesia dia nggak dapat yang 5G-nya. Jadi 865 Plus itu versi light ya, versi unyil kalau buat gue sih, nggak dapat 5G. Kenapa gitu loh, tanggung amat ya kan. Terus habis itu di GPU-nya ada di Adreno 650. So ngebut apa nggak buat main game ya, ntar kita tes aja gitu loh. Gue sih masih kepo tentang main gamenya kayak gimana ya. Lanjut lagi di memori internal yang tersedia di varian Z Fold 2 itu ada macam-macam. Di 12 mah RAM-nya 12 ya kan. Terus habis itu internalnya ada di 256, 512 gitu aja, sama 128 ya. Betul. Terus udah UFS 3.1 juga, jadi udah harusnya sih UFS-nya lebih kencang ya daripada versi sebelumnya. Tapi kayaknya sama aja deh, UFS-nya sama seri Z Fold 3 sama 4 ya, kurang lebih mirip-mirip nih. Terus habis itu speakernya ada di stereo speaker ya, kanan kiri kelihatan ya kan. Habis itu untuk koneksinya dia udah ya 4G, terus WiFi, so pasti dual band, terus WiFi direct juga udah bisa. Terus Bluetooth 5.0, A2DP juga, aptX HD juga ya. Terus abis itu GPS ada, NFC ada, USB-nya udah Type C, tapi nggak ada audio jack ya kawan-kawan gitu. Terus fingerprintnya ada di samping nih, kalau lo bisa lihat ya, fingerprint ada di samping. Abis itu apa ya, fiturnya gitu aja sih, fingerprint di samping, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer, terus Samsung DeX, udah gitu doang. Terus baterainya ada di 4500 mAh dengan power delivery berapa watt ya ini ya, 25 watt. 25 watt. Terus wireless charging dia di 11 watt. Terus reverse charging HP dikawinin begini dia 4,5 watt gitu doang.
Oke, kelar kita ngebahasin soal inian, kameranya belum cuy. Kamera mirip-mirip ya, kalau gue lihat tuh mirip-mirip sama kayak S20 FE. Ntar gambarnya gue kasih di sini ya. Sip. Terus kameranya ya, yang kamera utama ada 12 megapiksel. Aperture-nya 1,8. Ukuran kameranya ada 26 mm. Dual pixel PDAF always ya. Terus habis itu kamera ultrawide-nya bunyi lagi nih suwe, ya kan? Kamera ultrawide-nya ada di 12 megapiksel juga. Aperture-nya 2.2, 12 nanometer, 12 nanometer. Bukan, ukuran. Sorry, nggak baca skrip soalnya. Gue cuma ngapal di sini. Paling canggih gue di sini, ya kan? Kamera ultrawide lanjut 12 megapiksel, aperture 2,2, terus ukuran kamera 12 mm. ACE ya, nggak ada always di kamera ultrawide-nya. Terus telefotonya ada di 12 megapiksel, aperture-nya 2,4, terus ukuran kameranya 52 mm. Dan fiturnya di telefoto udah ada PDAF, always, terus 2 kali optical zoom dan lain-lain. Jadi nggak ada infrared ya. Lu mau ngilam apaan anjir? Terus kamera selfie-nya dia ada di 10 megapiksel dengan aperture 2,2. Terus ukuran kamera ada di berapa ya, 26 mm deh kalau nggak salah. Iya bener. Itu juga udah bisa ngasilin video 4K 30 fps, terus 1080p ada di 30 fps untuk kamera depan. Nah terus untuk kamera yang gitu. Nah itu kamera tompel berapa? Kamera tompel 10 megapiksel, aperture-nya 2,2 juga. Terus ya videonya ya standar aja lah, nggak bagus-bagus amat. Kayaknya gue bosen ngebahasin kamera Fold ya. Ya hasilnya kita pasti udah tahu ya kamera Samsung kayak gimana. Tapi nggak apa-apa, is okay, bakal gue kasih beberapa videonya. Gitu aja. Terus ngomongin soal desain dan lain-lain, sejarahnya Fold juga kayak gimana, gue mungkin di sini sedikit cerita sedikit aja. Dari yang versi pertama Fold keluar itu dia kalau kita buka begini, dia itu kan lemir-lemir banget ya. Itu kalau di seri Z Fold-nya Z Fold 2-nya itu udah lebih bagus. Itu hal yang pertama, poin pertama. Poin keduanya dari segi desain ya, desain kamera depan ya. Waktu pas ini nih ya, keadaan dibuka begini nih. Nah kalau yang versi pertama itu dia masih ada apa ya, kayak nggak jelas gitu loh ya kan, notes nggak jelas gitu, pokoknya jelek lah ibaratnya. Nah yang seri Fold kedua ini sampai seterusnya dia udah bagus. Malah yang versi ketiga dan keempat itu dia udah nggak ada, udah ketutupan ibaratnya sih begitu. Nah untuk desain dari yang seri pertama sampai kedua itu dia naiknya drastis ya, upgrade-nya berasa banget ya kan. Nah terus keluar lagi seri 3 lebih upgrade lagi, dan keempat upgrade juga, dan harganya mereka malah lebih turun daripada yang versi keduanya. Dimana versi kedua ini nembus sampai 34 jutaan, dan versi ketiga keempat berapa mas? 25 jutaan ya? Nah, kenapa harganya bisa terpaut sampai hampir 10 juta? Gue juga nggak ngerti itu alasan kenapa. Nah, ya mungkin ada alasan tertentu di mana Samsung nurunin harga si Z Fold 3 dan Z Fold 4 ya. Gue nggak ngerti itu alasannya apa. Yang jelas intinya mungkin ada beberapa fitur yang dikurangi dari Z Fold 2 ini, atau mungkin ada beberapa fitur yang harganya udah murah sekarang. Gitu aja. Nah, oke sip, lanjut aja kita ke slide berikutnya di mana ada game dan hasil kamera. Sip, ciao. Oke, 40 fps, kamera under display. Selanjutnya nggak kelihatan ya. Full HD 60 fps, HD 60 fps. Kamera display yang kedua, under display. Oke, 60 fps, kamera depan. HD 60 fps, kamera depan ya. HD 30 fps ultra wide. HD ultra wide 30 fps. Oke, 60 fps kamera utama Z Fold 2. Kamera utama Full HD 60 fps. Kamera utama Full HD 30 fps. Oke, 60 fps Z Fold 2 telefoto. Full HD 60 fps kamera telefoto Z Fold 2. Full HD 30 fps kamera telefoto Samsung Z Fold 2. HD 30 fps kamera telefoto.
Oke, sekarang gue masuk di tes gaming ya. Ini gue nggak pakai settingan gue karena gue malas banget main di layar yang gede gaban begini loh. Sebenarnya nggak gede-gede banget, gede lumayan. Cuman gue jadi aneh gitu loh ngeliatnya, kotak banget gitu loh. Ya, ini nggak sih lo? Jadi gue tes biasa-biasa aja, oke? No. Ini untuk Giro dan lain-lain sepertinya memang nggak begitu licin ya layarnya, agak keset-keset gimana gitu. Gue nggak nyaman sih kalau layar-layar gini sejujurnya. Gue lebih nyaman itu yang layarnya yang biasa aja. Atau mungkin karena mungkin dia masih ada pelindungnya kali ya, pelindungnya bawaan Samsung, jadi dia agak sedikit keset begitu. Gue nggak suka sih, lebih nyaman pakai layar asli gitu. Ataupun mungkin yang pakai kaca kali ya, karena mungkin ini kan fleksibel, jadi kalau pakai kaca otomatis retak dong. Terus apalagi ya, sebenarnya nggak ada masalah sih. Terus panasnya juga nggak begitu panas banget, masih hangat-hangat kuku aja. Kita coba buat nembak. Kelihatan nggak? Kelihatan dulu. Sebenarnya gesit sebenarnya, tapi licin gitu loh. Gue jadi nggak nyaman makainya. Oke. Oke, itu untuk PUBG ya. Settingannya apa yang didapat? Dia dapatnya ada di Smooth Extreme, terus HDR Extreme seperti biasa karena ya wajar 865 gitu loh. Terus lihat angetnya. 36. Baru bentar doang. Nah, gitu lah ya. 36. Gitu aja. Oke, pindah ke game yang lain. Ini untuk game aspal ya. Gue nggak nemu kendala sama sekali sih di sini. Masih enak-enak aja, playable aja ya kan. Jual. Ini kan ya, karena dia game-game nggak begitu berat-berat amat sih kalau aspal ya. Untuk grafiknya di aspal 9 ya lumayan. Dukanya udah Ultra HD, asik Ultra HD. Yo, itu aja sih ya, finish menang dong kita. Gitu aja untuk game aspal. Nah, kita pindah ke game berikutnya sampai berapa panasnya. Sip. Mana lagi game yang lain? Oi, game yang lain mana? Oi. Game bacok-bacokan. Wah, oke. Gue bisa main Tekken dulu ya. Lo kalah dong. Totot, totot. Oke, masuk di kesimpulan setelah lu semua pada ngelihat hasil kamera sama beberapa game yang gue mainin di sini. Yang jelas intinya pertama, dengan prosesor 865 Plus walaupun belum 5G, ini Samsung ya, ini Samsung ya kan, Samsung J Fold 2. Ini udah sanggup ya lumayan ya ngebuat main game-game yang agak berat sedikit walaupun ada sedikit beberapa frame drop di keadaan tertentu aja. Itu aja sih intinya. Terus kalau untuk daily use atau buat dijadiin daily breaker kalian, ya kan gua rasa ini masih worth it ya. Tapi dengan catatan di harganya yang menembus sampai 12 jutaan yang second ya sekarang. Secondnya segitu kurang lebih. Antara range-nya 10 sampai 12 jutaan tergantung internal yang lu pilih. Oh, tapi ada gue baca di GSM. Oh, itu yang Inter. Oke, nggak apa-apa lah ya kan. Itu macam-macam pilihannya. Kalau yang ini berapa nih? 256 versi Indonesia ya. Oh, versi Indonesia cuma ada satu doang 256 dan itu gua rasa sih cukup ya. Gua rasa, tapi kalau lu rasa kurang ya udah nggak usah beli. Simple kan? So simple like that. Dan itu membuktikan kita masih YouTuber receh. Masih banyak salah guys. Masih banyak salah. Nggak apa-apa. Justru yang seru tuh gitu. Kita belajar dari kesalahan yang udah pernah kita lakuin di sebelumnya. Ya kan? Jadi kita bisa belajar gitu loh. Ya kan? Pasti bakal ada perbaikan di video-video berikutnya. Gitu aja. Oke? Sip. Nah, kesimpulan lainnya untuk kamera, oke nggak ada masalah. Hasilnya bagus, gonjreng, sesuai karakter Samsung seperti biasanya ya kan? Abis itu gue paling nggak demen itu sebenarnya kalau pakai kamera depan seperti biasa. Hasilnya ya dibilang bagus enggak, jelek enggak, ya B aja gitu loh, kayak HP 500 ribuan gitu. Anjay, kayak HP 500 ribuan anjir, gila lu. Terus habis itu worth it apa enggak? Worth it untuk orang-orang yang emang dia udah ngidam-ngidamin banget ini HP udah dari tahun jebot ya, tahun 2020 dia baru punya duit 10 juta buat bayarin Z Fold 2. Itu worth it buat mereka. Kalau buat gue pribadi saran gue ini nggak worth it banget. Gue nggak suka model-model yang beginian karena apa? Tuh, setelah berapa tahun pemakaian dia itu nggak bisa lempeng cuy ya kan, udah bengkok gitu loh. Yang bengkok-bengkok biasanya enak. Apa tuh anjir? Pisang. Oke gitu aja. Waduh
Waduh. Gitu aja, worth it apa enggak ya? Worth it untuk orang-orang yang emang udah ngidamin ini banget dari tahun 2020 mau dibeli sekarang ya, itu worth it sekali. Mungkin ya kan, atau mungkin lu mikir-mikir ulang lagi buat beli ini HP di harga 12 juta. Di harga 12 juta mungkin lu udah bisa dapat Apple lah ya kan secara, terus mungkin lu udah bisa dapat Android lain ya yang lebih powerful, lebih baru, fiturnya lebih banyak, terus habis itu juga pasti lebih kece. Gitu aja. Ya kan? Itu aja dari gua. Jangan lupa kemana-mana ya kan, di rumah aja ya kan, karena di luar lagi hujan. Gitu aja ya, stay di rumah kalau lagi pas hujan, badai dan sebagainya macamnya. Oke, hati-hati di rumah untuk kalian semua yang masih pada nonton ini di rumah, atau yang lagi pada di jalan, semoga cepat sampai rumah dengan selamat. Gitu aja. Terima kasih untuk kalian semua yang udah nonton ngoceh gua dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat subscribe, klik subscribe karena subscribe itu gratis sampai kapanpun. Ya kan? Habis itu juga jangan lupa nyalain notifikasi loncengnya biar lu semua update selalu video-video terbaru dari kami semua. Oke, gitu aja ya, Zivol 2 ya di tahun 2023 ya, gitu aja deh ya. Jamsung.